Sungguh prihatin mengetahui tingginya perceraian, perselingkuhan, dan perzinaan. Tidak adakah tekad kuat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, rumah yang bagai surga? Bila ingin tahu surga dunia, tengoklah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rumah tangga yang bahagia, penuh kesetiaan dan kasih sayang. Pun bila ingin tahu neraka dunia, lihatlah rumah tangga yang hancur, perselingkuhan, kekerasan, pengabaian, dan kezoliman lainnya. Kali ini tentang tebar pesona pada pasangan lain, sampai pada usaha agar pasangan tersebut bersedia menceraikan pasangannya agar dia bisa menikah dengannya. Menggoda suami atau istri orang dengan harapan mereka berpisah lalu bisa menikah dengannya. Ini bukan sesuatu yang kecil. Efeknya membuat pelakunya tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nasib orang yang sudah tidak diakui umat beliau? Sebanyak apapun ilmu agama dan ibadahnya, bila dia lakukan kesalahan ini, saya khawatir dia bukan lagi umat Nabi Muhammad SAW. Bila bukan umat Nabi, bagaimana bisa masuk surga? Apa ada surga untuk para penggoda suami istri orang? Mari simak dengan penuh keimanan, mari simak dengan penuh penghormatan dan pengagungan pada pribadi yang menyampaikan. Beliau utusan Allah, diutus untuk membimbing manusia dan menyempurnakan akhlak mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Bukan bagian dariku seseorang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya. Hadis riwayat Abu Daud 2175. Adz-Dzahabi mendefinisikan takhbib dengan pernyataan ifsadul qalbil mar'ah ala zawjiha, merusak hati wanita terhadap suaminya. Al-Kabair halaman 209. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna." Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Ahmad 9157 dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Jelas bukan? Kalau bukan bagian dari golongan dan umat Nabi Muhammad SAW, ya berarti pengikut setan, pengikut nafsu buruk, pengikut kaum fasik. Terlalu mubazir kalau hidup yang sekali dan singkat ini digunakan untuk memuaskan dosa. Setiap jomblo insya Allah ada jodohnya. Jadi janganlah mengganggu pasangan orang lain. Bila sudah berpasangan, itulah pasanganmu sumber berkah, sumber kebaikan dan rahmat Allah. Ibarat makanan adalah daging yang lezat, semacam rendang, sate, gulai, dan makanan lezat lainnya. Sedangkan pria atau wanita di luar yang tidak halal adalah bangkai busuk dan beracun. Ingat, perumpamaan ini ada di peristiwa Isra Mi'raj. Saat Nabi melihat orang yang ada di hadapannya, daging yang harum dan lezat, serta sebelahnya ada daging bangkai busuk. Orang tersebut mengabaikan daging lezat itu untuk makan bangkai. Malaikat Jibril menjelaskan saat ditanya Nabi, itu orang yang meninggalkan pasangannya yang halal demi orang yang diharamkan. Maka mari yuk bertaubat. Bahkan bila ada sebutir dan sedebu niat untuk merusak rumah tangga orang, mari bertaubat. Karena niat dosa, walaupun tidak dicatat dosa, tapi Allah Maha melihat. Maka sucikan dan bersihkan. Pandanglah pasangan yang halal dengan penuh syukur, apapun kelebihan dan kekurangannya.
orang lain yang haram itu pun punya kekurangan. Bila masih jomblo, sabarlah sampai bertemu yang halal. Jangan sampai ganggu yang bukan rezekimu, dan jangan mau tergoda yang sudah berpasangan. Bila nafsu tetap menggelora, ingat hadis di atas. Jangan sampai hidup hingga mati tidak diakui umat Nabi tercinta Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan berkenan istiqomahkan kita hingga husnul khatimah.